Pada masa silam, ketika dunia masih dikuasai oleh Karujen besar, yang berdiri di antara hutan rimba dan gunung menjulang, terdapat sebuah negeri bernama Kerajaan Mandasura. Negeri itu dipimpin oleh Raja Prabu Wisesa, seorang penguasa yang dahulu dikenal bijaksana dan adil. Namun, seiring waktu, kekuasaan mengubah hatinya. Ia menjadi keras, curiga, dan mudah murka kepada siapapun yang berbeda pendapat dengannya. Rakyat mulai hidup dalam ketakutan, dan para pejabat istana memilih diam demi keselamatan diri. Di tengah kekacauan itu, berdirilah satu sosok yang berbeda. Menteri Agung Purbaya, seorang bangsawan muda yang terkenal akan kecerdasan dan keberaniannya. Purbaya bukan hanya ahli dalam strategi dan tata negara, tetapi juga memiliki hati yang tulus terhadap rakyat kecil. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana rakyat Mandasura hidup dalam derita. Ladang mereka dirampas untuk pajak, suara mereka dibungkam, dan siapapun yang menentang keputusan raja akan diasingkan tanpa pengadilan. Namun meski demikian, Purbaya tetap setia. Ia tahu bahwa memberontak tanpa tujuan hanya akan menimbulkan darah dan kehancuran. Maka, ia memilih jalan yang lebih sulit, mengubah kerajaan dari dalam dengan keberanian, kecerdikan, dan pengorbanan. Awal dari pergolakan. Suatu malam, di balairung istana yang megah, Raja Prabu memerintahkan penarikan pajak tambahan untuk membangun menara emas baru sebagai simbol kejayaan. Rakyat yang sudah miskin semakin terhimpit. Purbaya menunduk, namun dalam dadanya berkecamuk kemarahan dan iba. Ketika semua menteri lain membisu, ia melangkah maju dan berbicara dengan suara tenang namun tegas. "Ampun tuanku," ujarnya. "Jika rakyat tidak lagi memiliki cukup untuk hidup, maka siapa yang akan menegakkan nama kerajaan ini? Kejayaan bukan terletak pada emas dan batu, melainkan pada kesejahteraan rakyatnya." Seluruh balairung terdiam. Raja menatap Purbaya tajam, lalu melemparkan piala emas ke tanah. "Beraninya kau menentang titah raja?" bentaknya. "Apakah kau ingin dihukum seperti yang lain?" Namun Purbaya tidak mundur. Ia menunduk hormat, tetapi suaranya tidak gemetar. "Hamba tidak menentang, tuanku. Hamba hanya ingin kerajaan ini bertahan lebih lama dari umur kita." Raja terdiam. Dalam hati kecilnya, kata-kata itu menggema. Tapi ego dan kebanggaannya menolak untuk mengakui kebenaran. Sejak malam itu, hubungan Raja Prabu dan Purbaya menjadi dingin, seperti api dan es yang saling menahan diri dari kehancuran. Beberapa bulan kemudian, ketegangan memuncak. Pajak terus dinaikkan. Para petani meninggalkan sawahnya, dan hutan-hutan mulai dikuasai oleh kelompok pemberontak yang menamakan diri mereka Rakyat Gunung. Mereka tidak lagi percaya pada istana. Namun, menariknya, Purbaya diam-diam menjadi penghubung antara rakyat yang tertindas dan para bangsawan muda yang masih memiliki nurani. Ia tidak mengajarkan pemberontakan, melainkan kesadaran. "Kita harus selamatkan raja dari bayangannya sendiri," katanya pada suatu malam. Kebodohan tidak bisa dilawan dengan amarah, tetapi dengan keberanian untuk berkata benar di hadapan kekuasaan. Purbaya mulai menjalankan strategi rahasianya. Ia memperbaiki sistem pengiriman logistik, mengatur ulang pembagian hasil panen, dan mendirikan sekolah kecil di tiap distrik agar anak-anak petani bisa belajar membaca. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan raja. Dalam waktu singkat, rakyat mulai berani tersenyum lagi. Mereka tahu masih ada harapan. Namun, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Raja Prabu. Ia memerintahkan agar Purbaya ditangkap dan diadili atas tuduhan pengkhianatan. Prajurit istana mengepung kediamannya pada dini hari. Tapi Purbaya telah siap. Ia tidak melarikan diri. Ia keluar mengenakan pakaian kebesaran menteri dengan wajah tenang dan berkata, "Bila perjuangan untuk rakyat dianggap pengkhianatan, maka biarlah sejarah yang menjadi hakimku." Purbaya dibawa menghadap Raja Prabu di ruang takhta yang sunyi. Lampu minyak berkelip, menambah kesan mencekam. Sang raja memandangnya dengan mata penuh kemarahan dan kebingungan. "Purbaya, aku mempercayaimu lebih dari siapapun," kata Prabu Wisesa dengan suara berat. "Namun kini, seluruh istana berbisik bahwa kau hendak menjatuhkanku."
Purbaya menatap lurus ke mata rajanya. Hamba tidak pernah ingin menjatuhkan tuanku. Hamba hanya ingin mengangkat kembali keadilan yang dulu menjadi dasar kerajaan ini. Raja terdiam cukup lama. Di matanya tampak pergulatan batin. Selama bertahan-tahan, ia memerintah dengan ketakutan. Dan kini orang yang paling ia percayai justru menunjukkan cermin dari kesalahannya sendiri. Jika aku melepaskanmu, kata sang raja akhirnya, apa jaminannya bahwa rakyat akan kembali percaya padaku? Purbaya tersenyum lembut. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan titah, tuanku. Ia tumbuh dari pengakuan atas kesalahan. Kata-kata itu mengguncang hati sang raja. Untuk pertama kalinya, Prabu Wisesa menangis di hadapan bawahannya. Ia sadar bahwa kekuasaannya telah membuatnya buta.